Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi bersama saya Bu Wita. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran prakarya semester 2 untuk kelas 7, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran kali ini. Berdoa, mulai. Selesai. Kerajinan bahan limbah lunak. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran prakarya kali ini yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, prosedur pembuatan dari penyajian atau kemasan dari bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Pengertian. Kerajinan bahan limbah lunak adalah kerajinan yang dibuat dari bahan limbah yang lunak, lentur, atau mudah dibentuk. Ini contoh diantaranya. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Limbah. Nah, sebelum ke kerajinannya, kita mempelajari tentang limbah dulu ya. Limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya. Ada limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Berdasarkan sumbernya, ada limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Terakhir adalah berdasarkan senyawanya, ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, diantaranya adalah limbah lunak organik. Apa itu limbah lunak organik? Nah, limbah lunak organik berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Nah, di sini ada contoh-contoh limbah organik. Nah, limbah kulit jagung, limbah kertas, limbah pelepah pisang, limbah jerami, dan limbah kulit buah salak. Contoh-contoh limbah anorganik, limbah plastik, dan limbah kain perca. Untuk pengolahan bahan limbah lunak. Nah, untuk ini menggunakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Penggolongan hasil limbah. Nah, dilihat dari kondisi wilayahnya, diantaranya daerah pesisir biasanya terdapat sabut kelapa dan daun kelapa. Daerah pegunungan
kulit jagung, kulit bawang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti kulit salak dan kulit pete Cina. Daerah pertanian, jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Nah, kalau daerah perkotaan, kertas, kardus, kulit telur, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Selanjutnya adalah syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, syarat-syaratnya diantaranya kegunaan. Berarti kalian harus memikirkan dulu sebelum membuat kerajinan adalah dengan kegunaannya. Untuk apa kegunaan yang kalian buat itu, kerajinan tersebut. Selanjutnya keamanan. Nah, bikinnya harus safety, harus mengutamakan keamanannya bagaimana. Kenyamanan. Nah, nanti kerajinan yang dibuat nyaman digunakan atau tidak. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Keluasan atau flexibility. Keluasan lebih ke keindahannya. Jadi luas harus rapi, harus indah gitu. Nah, keindahan atau estetis itu hal yang perlu dirancang. Contoh pembuatan kerajinan limbah lunak organik. Nah, di sini Ibu mencontohkan tentang kerajinan tas dari pelepah pisang. Nah, pertama-tama kita mengumpulkan alat dan bahannya. Alat dan bahan diantaranya benang kasur, pisau, pelepah pisang, cat vernis, warna untuk finishing. Di sini cara pembuatannya. Nah, pertama Anda harus lakukan proses pengeringan pelepah pisang terlebih dahulu. Biasanya pelepah pisang harus dikeringkan selama kurang lebih 7-10 hari. Makanya tadi dijelaskan bahwa proses pembuatan tas membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Tujuannya mengeringkan pelepah pisang agar menghilangkan kandungan airnya. Nah, kemudian pembuatan rajutan. Bahan untuk merajutkan pastinya dengan menggunakan pelepah pisang yang sudah Anda keringkan. Agar tas menjadi kuat dan tidak mudah rusak, bisa mengelem serat pelepah pisang dan mengikatnya menggunakan benang kasur. Langkah terakhir adalah proses mempercantik kerajinan tas dari pelepah pisang. Nah, setelah itu terakhirnya adalah memberikan warna. Nah, contoh yang kedua adalah contoh pembuatan kerajinan limbah lunak anorganik. Nah, di sini ada pouch make up dari kain perca. Nah, seperti ini pouchnya. Nah, alat dan bahannya. Yang pertama pasti ya kain perca motif dan polos. Yang kedua pita, resleting, benang, alat ukur, dan mesin jahit. Cara membuatnya. Nah, pertama buatlah pola pada kain perca motif dan polos dengan ukuran seperti yang terlihat pada gambar yang tadi. Pola ini nantinya akan menjadi tas kecil dengan ukuran 22 x 13 dan x 6 cm. Cukuplah ini untuk make up. Nah, kedua, tumpuk kain perca motif di atas kain perca polos, kemudian jahitlah resleting. Ketiga, setelah resleting terpasang pada kain perca, jahit juga sisi kanan dan kiri kain. Tahap selanjutnya, bentuklah bagian bawah kain perca menyerupai segitiga. Kemudian jahitlah setinggi 5 cm pada sisi kanan dan kirinya. 5. Rapikan setiap benang dan kain. Kemudian balikan kain perca. Nah, tas make up yang kamu buat sudah bisa digunakan. Mudah kan? Nanti kalian bisa mencobanya. Nah, itu tadi materi pembelajaran prakarya untuk kelas 7 di semester 2, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan.
Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.